Ada pertanyaan juga terkait dengan ulama juga, dari Bu Aini Sofia di Yogyakarta. Pertanyaan beliau, ribuan ulama di Andalusia tidak mampu memberi pengaruh serupa dengan keberadaan ulama di masa pembebasan Baitul Maqdis yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Artinya ini beliau membandingkan ya, bahwa di Andalusia itu ribuan ulama nggak pengaruh, sementara di pembebasan Baitul Maqdis seorang Imam Al-Ghazali itu mampu memberikan pergerakan ya, menginspirasi pergerakan untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Kira-kira bagaimana Ustadz kita mengkomparasi kedua keadaan ini dalam rangka mengambil pelajaran untuk membangkitkan umat dengan peran ulama pada hari ini? Berpengaruh atau tidak berpengaruh, ini masalahnya bukan ulamanya seberapa kuat, dalam arti seberapa giat, seberapa apa. Kan ini membutuhkan dua pihak, dua sisi. Ya, tidak bisa. Yang kemudian bisa, ya iya, artinya gini, ulamanya sudah tadi Abdul Walid Al-Baji aja sampai keliling-keliling kemana-mana gitu. Yeah. Lah masalahnya penguasanya nggak mau diingetin, dalam arti itu. Jadi masalahnya bukan kok ulama nggak berpengaruh, lah masalahnya orangnya memang nggak mau gitu, maunya sendiri. Ini sama dengan begini kalau lebih fatal lagi tuh. Kok Nabi berdakwah umatnya nggak beriman kan gitu. Nabi Nuh berdakwah umatnya, masalahnya bukan Nabi Nuhnya loh, orang yang nggak mau didakwahi nutup telinga gimana kan gitu. Nah di masa Al-Ghazali kan kemudian ada yang kekuatan politik setelah itu ya, setelah Al-Ghazali meninggal itu pun nggak di zaman Ghazali gitu. Itu yang kemudian mereka mau menerima ide-ide itu, ide-ide islah itu gitulah. Sehingga kemudian lahirlah dari murid-murid islah di masa setelah Al-Ghazali wafat itu pun, zaman Al-Ghazalinya belum gitu. Artinya periode berikutnya itu mereka kemudian dengan kekuatan politik yang memang mereka dari situ, dari kantong politik itu, mereka kemudian mewujudkan ide-ide islah gitu ya melalui wadah politik gitu ya. Dan itu yang terjadi gitu. Nah di zaman ini sebenarnya kalau kita bisa bicara pengaruh ulama, ya ke Murabitun itu. Murabitun itu nggak lama, cuma 60-an tahun kurang, bahkan 50-an tahun ke Andalus. Tetapi kehadiran Murabitun itu betul-betul di tengah kondisi Andalus yang ya ini secara perhitungan ya, bukan membicara masalah takdir itu. Seharusnya udah tenggelam Andalus itu. Artinya tahun 500 itu seharusnya sudah nggak ada Andalus. Secara ini ya, secara apa? Kalau kita membuat kalkulasi gitu ya, kalkulasi politik. Kehadiran Murabitun itulah yang bisa kemudian menahan keruntuhan itu kurang lebih 300 tahun lagi. Lumayan, panjang lah. Padahal 50 tahun. Dan Murabitun itu adalah bukan sekedar penguasa politik. Murabitun itu santri. Murabitun itu santri. Saya pernah menceritakan tentang Murabitun. Cari aja di YouTube-nya itu. Murabitun itu sebuah proses, katakanlah metamorfosa dari majelis taklim menjadi daulah. Dari majelis taklim 7 orang menjadi daulah yang mengislamkan sepertiga Afrika dan mempertahankan Andalus dari keruntuhan lebih cepat. Gitulah. Artinya yang diberikan oleh Murabitun dan mereka itu adalah santri-santri itu. Walaupun cuma 50 tahun tapi memberi nafas 300 tahun ke belakang. Itu kan luar biasa sebenarnya. Gitu. Jadi enggak juga tanpa ada pengaruh dari ulama. Ada, cuman tadi keseimbangan antara persoalan yang dihadapi dengan kemampuan untuk mengatasinya, dan kemudian orang-orang ini kan tanggung jawab kolektif, bukan tanggung jawab satu pihak gitu ya. Ini yang jadi masalah. Kolektivitas itu tidak terbangun di bagian akhir dari Andalus gitu ya. Dan selalu Granada di 100 tahun pertama masih berusaha, masih cuman bagus. Masuk ke 100 tahun kedua sudah kehilangan keseimbangan itu, nggak belajar, nggak mengambil libroh. Padahal sejarah mereka itu baru 100 tahun. Indonesia juga harus belajar ya. Wallahu ta'ala. Kita belum 100 ya. Makanya kita belum 100 ini. 100 tahun aja belum lewat. Iya.